produk perkembangan industri perawatan bayi di Indonesia seperti apa ini kemudian menjadi inspirasi juga untuk Uung di sini. Jadi Moel ini lahir dari problem anak saya sendiri gitu. Anak saya cewek, anak kedua, di mana dia itu waktu masih bayi saya sering gundulin gitu ya. Karena kan orang selalu berpikir digundulin aja supaya tumbuhnya lebih cepat, lebih lebat seperti itu. Padahal di mana itu hanya mitos gitu. Nah dari situ juga saya mengerti kayak kegalauan ibu-ibu gitu ya. Kalau misal ngelihat apalagi anaknya cewek, terus rambutnya juga tumbuhnya jarang-jarang. Terus saya juga melihat, oh ternyata di sekitar kita gitu ya masih banyak orang-orang tuh lebih percaya sama produk luar dibandingkan produk lokal sendiri gitu. Nah kenapa nggak kita bikin produk yang speknya seperti spek produk luar gitu ya, tapi dengan harga lokal yang terjangkau, yang menggunakan microbiome teknologi dengan kita menggunakan bahan-bahan lainnya yang udah kita riset terlebih dahulu seperti itu. Sebenarnya apa yang kemudian menginspirasi masuk ke dalam skincare bayi? Karena kan kalau dilihat sebenarnya banyak banget produk-produk bayi yang sudah bermunculan begitu sebelumnya. Dan apa yang kemudian tertarik nih untuk punya salah satu produk yang mungkin lebih inovatif, yang mungkin lebih dibutuhkan begitu. Ini seperti apa? Karena kita tahu kalau ternyata ini sudah ada risetnya juga ya, kesehatan kulit itu bisa mempengaruhi ke kualitas tidur anak. Contohnya adalah begini, anak yang punya seboroid, misal di kepala dia gatal-gatal gitu karena alergi gitu atau sensitif, dia akan tidak mendapatkan tidur yang berkualitas. Sehingga tidur yang tidak berkualitas itu akan mengganggu growth hormonnya, berarti akan mengganggu tumbuh kembangnya dia kelak. Gitu. Makanya dari situ kita melihat, oh ternyata kesehatan kulit itu tidak sesimpel itu gitu loh. Kita harus lebih perhatiin lagi nih tentang kesehatan kulit, dan kesehatan kulit itu kan bukan cuma hal-hal yang nampak ya kayak kulit muka, kulit tangan, tapi bahkan kulit kepala sekalipun itu adalah suatu hal yang penting seperti itu. Oh oke, jadi ada riset yang kemudian berdampak terhadap perkembangan bayi kalau tidak di-care hanya dari skincare-nya atau mungkin hair lotion-nya gitu ya. Nah ini menarik sebenarnya kalau kita coba comparison small dengan beberapa produk-produk yang memang juga concern terhadap baby. Apa sih yang kemudian jadi uniqueness-nya, apa kemudian yang jadi selling point-nya juga dari Moel begitu, sehingga kan nggak cuma hair lotion ya, macam-macam ya, ada body lotions-nya juga, ada sunscreen-nya juga begitu ya. Nah ini apa kemudian yang membuat produk ini lebih unggul dari yang lain, dari kompetitor-kompetitornya? Oke, nah kita di sini melihat kayak tadi kita bilang ya, kulit, tentang kesehatan kulit aja. Kita lihat kulit itu adalah suatu organ terbesar yang ada di dalam tubuh kita. Yang mana kadang sering malah kita abaikan, ya udahlah mandi sekedar mandi pakai sabun seadanya. Keramas aja, yang penting ada busa banyak, udah itu berarti bersih gitu. Padahal ternyata busa itu adalah agen pengikis kulit kita, kelembapan di kulit kita. Bahkan busa-busa tersebut bisa menghilangkan bakteri-bakteri baik yang ada di kulit kita. Gitu. Itu kenapa tahun ini kita relaunch produk Moel, semuanya kita menggunakan microbiome teknologi. Di mana itu bisa menjaga keseimbangan bakteri, virus, jamur yang ada di kulit anak kita. Sehingga ketika mereka mungkin yang kulitnya lebih sensitif, mereka yang kulitnya iritasi, gampang merah, itu biasanya keseimbangan bakterinya kurang baik. Gitu. Nah, dengan adanya teknologi tersebut, harapan kita bisa lebih memperbaiki. Jadi bakteri-bakteri di sana yang baik-baik itu bisa tumbuh dengan subur. Seperti itu. Jadi bisa menjaga skin barrier kulit anak. Oke, jadi lebih fokusnya adalah memang menjaga begitu ya, protections ya. Jadi semua produknya ya level of uniqueness-nya ada di sana. Nah kalau dilihat dari sisi bisnis, nah ini akan seperti apa sih ke depan? Kalau tadi kita juga sempat ngobrol skincare atau mungkin produk-produk perawatan bayi, produk-produk perawatan bukan hanya bayi ya, semua ini kayak brandnya tiap hari muncul begitu, yang baru-baru, terus kemudian menawarkan yang baru-baru juga. Price range-nya juga luas banget, jadi ini memberikan salah satu opsi pilihan untuk customer, untuk masyarakat. Nah seperti apa kemudian sebagai salah satu ikan yang ada di dalam sana, kemudian Moel bisa terus berkompetisi di dalam itu? Tahun ini kita menyadari bahwa kemarin kan sempat banyak yang viral ya tentang skincare overclaim seperti itu gitu. Makanya tahun ini kita menggandeng bukan cuma dari dokter, dermatologis, tapi kita juga ada microbiologis, ada spesialis anak, ada skincare expert di sana. Tujuannya adalah untuk kita riset.
produk yang dibutuhkan ini seperti apa, teknologi terbaru ini seperti apa, kebutuhan masyarakat ini seperti apa, yang mana disesuaikan dengan iklim yang ada di Indonesia, gitu. Karena seringkali kita pakai produk di luar, contohnya kayak minyak telon. Kita ngomong produk Indonesia minyak telon kayak gitu kita ngomong. Sebetulnya kenapa sih tujuan kita pakai minyak telon? Supaya hangat. Orang kan bilangnya seperti itu ya. Padahal Indonesia sendiri adalah negara yang panas, gitu. Kenapa kita masih butuh minyak telon? Nah, itu kan perlu sesuatu jurnal, perlu suatu penelitian, riset yang lebih dalam. Kenapa sih kita membutuhkan minyak telon? Apakah bisa digantikan dengan produk yang lain? Contohnya itu kenapa kita juga membuat calming wrap gitu. Di situ dia bisa memberikan kenyamanan tanpa memberikan rasa panas kayak gitu. Jadi kan itu bisa disesuaikan dengan iklim yang ada di Indonesia. Nah, tentunya melakukan hal-hal seperti itu kita butuh expert gitu. Dan disitulah kita tahun ini menggandeng para medical dokter kita dari microbiologis, dermatologis, skincare expert dan spesialis anak untuk mengembangkan produk yang bisa dipertanggungjawabkan dan dipercaya. Nah, seperti apa juga perannya dari Muel sendiri untuk ikut edukasi? Tadi kan poin-poin yang tadi misalnya kayak nggak usah perlu lagi dalam tanda kutip minyak telon buat apa? Nggak semua juga ibu yang paham dan tahu itu. Misalnya kayak sudah tidak bisa lagi pakai bedak gitu ya di areal-areal tertentu. Nah, ini seperti apa sih ikut edukasi ibu-ibu baru begitu ya? Atau ibu-ibunya mungkin sadar tapi mungkin orang tuanya, mertuanya masih sangat konvensional segitu kan. Kan banyak nih kalau kita punya anak kan kayaknya harus satu tim sebenarnya diedukasi. Nggak cuma ibunya doang sebenarnya. Nah, ini seperti apa? Oke, jadi ya karena sekarang eranya adalah era media sosial, di mana kita juga harus memanfaatkan media sosial tersebut. Contohnya di Muel sendiri kita mengadakan webinar rutin gitu, dan webinar itu kita adakan programnya gratis. Karena kalau berbayar mungkin hanya ibu-ibu tertentu yang bisa menjangkau, tapi kalau kita adakan gratis, ibu dari level manapun akan bisa mengikuti program tersebut gitu. Jadi di webinar itu kita akan ajarin tentang penggunaan produk-produk yang diperbolehkan seperti apa, yang baiknya dihindari seperti apa, resiko misal kita mau memaksakan menggunakan produk ini seperti apa, dan jika misal ada keluhan seperti ini tindakannya harus bagaimana gitu. Karena kan di Indonesia ini masih banyak banget orang-orang yang kadang masih suka self diagnosis gitu, sakitnya apa diobatin sendiri apa kayak gitu. Nah, jadi harapan kami dengan adanya medical doctor kita ini tadi, kita bisa mengedukasi, kita bisa membentuk komunitas yang mana komunitas kita akan membentuk gulungan bola salju. Komunitas di dalam kita edukasi dengan medical doctor, nanti komunitas inilah yang akan membantu untuk menyebarkan edukasi yang lainnya seperti itu. Jadi menurut saya sosial media sangat berperan penting juga di sini. Jadi kalau ibu-ibunya lihat di sosial media jangan disimpan sendiri tapi share ke suami, ke keluarga begitu ya, biar semuanya juga tahu. Nah, kita back to bahan baku. Kalau bahan baku yang digunakan purely begitu bahan-bahan alami, lokal atau seperti apa kalau di Muel? Oke, kalau kita memang mengupayakan dari lokal dulu karena Indonesia ini sangat kaya sekali akan bahan-bahan yang baik gitu. Tapi memang ada beberapa yang tidak ada di Indonesia, memang kita harus ambil dari luar seperti itu. Presentasi lokal kontennya berapa persen? Lokal lebih besar banget sih. Mungkin kalau dari luar tuh contohnya seperti gini, kalau di Indonesia kan masih suka bau, ada wangi-wangian seperti itu. Sedangkan sebetulnya parfum itu sifatnya mengiritasi. Nah, kita di Indonesia ini belum ada parfum yang alergen free, yang nggak mengiritasi gitu. Jadi kita harus ambil dari luar. Jadi parfum wangi-wangian yang ada di Muel itu semuanya alergen free, semuanya udah diuji coba, jadi aman untuk anak-anak yang kulit sensitif. Makanya nggak terlalu strong ya. Jadi memang benar-benar sudah disesuaikan dengan bayi juga gitu ya, disesuaikan juga dengan produknya begitu. Yang penting adalah kualitas dari si produknya, nggak cuma wangi ya. Nah, pencapaian Muel akan seperti apa ke depannya? Apa langkah-langkah selanjutnya gitu ya dengan produk-produk yang sekarang sudah ditawarkan, dengan pasar yang sudah digarap gitu ya. Ekspansi kemana mungkin yang lagi diincar gitu ya, apalagi sebenarnya rencana-rencana ke depan dari Muel? Oke, jadi sebetulnya kita lebih fokus ke vertical improvement sih. Jadi misal produk yang udah ada, karena kan gini, penelitian jurnal itu akan terus berdatangan baru, terus terupdate dengan cepat gitu ya. Jadi kayak contohnya kemarin kita belum menggunakan microbiome teknologi gitu, dan lokal belum ada gitu. Tapi daripada kita memilih untuk membuat produk baru gitu ya, kenapa nggak kita improvement dulu nih produk-produk, upgrade formula dulu nih produk-produk kita yang ada dengan microbiome teknologi semuanya gitu. Jadi kita sekarang sih lagi fokus ke situ, kayak apa sih yang perlu kita benahin produknya supaya bisa menjadi produk yang lebih berkualitas lagi. Oke, jadi lebih melihat dari pematangan produk secara keseluruhan begitu ya, dan semakin lebih berkembang untuk menjangkau juga ibu-ibu begitu ya, yang butuh mengedukasi sebenarnya mana yang terbaik, nggak yang lagi konvensional begitu ya.